itu saya ke suatu daerah, ajudannya di depan. Saya kira dia Pangdam. saya datang di sini, ajudannya di sini. Saya salamin duluan kan. Iya. Pesantren kan pakai yang kanan dulu kan. Iya. Oh iya, kanan dulu baru yang kiri. Jadi tugas terberat apa, Pak? Selain soal-soal kayak gini nih di Menko Polhukam. Halo guys, Assalamualaikum, selamat pagi Om Wai. Pada pagi yang cerah ini Alhamdulillah diterima oleh seorang tokoh penting Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang kebetulan sekarang sudah ada di samping Om Wai ya. Nah, ini penting ditemui, termasuk juga Om Wai khusus pakai batik Madura karena ya kita tahu beliau adalah tokoh Madura juga kebetulan. Ya. Om juga ada darah separuh Maduranya gitu Pak Mahfud ya. Nah supaya enak karena kita sudah berjarak, boleh kita dilepas ini ya. Oke, dan ruangan ini cukup steril. Alhamdulillah kita sudah juga. Karena mau ada Mas Wai di sini, jadi dibersihkan dulu nih agar. Nah ini sudah dibersihkan semua dan semua yang ada di sini jumlahnya terbatas. Dulu saya sendiri juga di PCR, sudah di sekarang Anda saya terima, dulu saya diterima. Dia dulu kan. Dia kan dulu kepala biro kepresidenan, biro protokol. Saya belum jadi Menhan, saya ketemu dia menghadap. Itulah hidup ya, berputar-putar ya. Iya. Seperti roda berputar. Seperti roda berputar. Seperti dunia juga berputar. Iya. Oke guys, sebenarnya Om Wai sama Profesor Mahfud MD ini sudah berkawan lama. Terutama di era Presiden Abdurrahman Wahid. Dulu saya menjadi kepala protokol. Beliau sebagai Menko, bukan Menko waktu Menhan ya, Menteri Pertahanan. Saya ketemu waktu itu di istana, di Jalan Irian dan seterusnya. Iya. Jadi sampai sekarang masih menjadi teman Pak ya. Masih menjadi teman baik. Beliau ya, alhamdulillah lah sekarang dipercaya negara menjadi Menko Polhukam. Alhamdulillah. Pak Menteri kita ngomongin soal negara nih ya. Boleh ya. Jadi sebagai Menko Polhukam, sebenarnya apa tugas yang paling penting, yang paling strategik yang diemban oleh Pak Menko sekarang ini apa? Jadi begini ya, menurut undang-undang tentang Kementerian Negara, Menko itu bukan satu keharusan untuk ada. Iya. Cuma disebut di situ, jika diperlukan, Presiden dapat membentuk Menko untuk mengkoordinir beberapa kementerian dan lembaga terkait. Nah, tugas yang pokok Menko itu adalah mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, ditambah lagi satu, mengendalikan kinerja kementerian lembaga yang di bawah koordinasinya. Nah, itu yang pokok. Nah, adapun untuk saya sekarang, Presiden itu memberikan 4 hal. Tentu kan saya di sini punya kira-kira 15 lembaga kementerian, tapi itu yang pokok Presiden mengatakan, Pak Menko, tugas Pak Menko itu 1, penegakan hukum, 2, perlindungan hak asasi manusia, lalu yang ketiga masalah terorisme, yang keempat masalah pemberantasan korupsi. Itu titik beratnya ya, pemberantasan korupsi, terorisme, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia itu tekanannya pada penyelesaian masalah-masalah HAM di masa lalu. Gitu. Jadi titik beratnya di situ, titik berat untuk persoalan-persoalan yang sangat berat rasanya. Iya. Sangat berat nggak sih Pak? Enggak. Di sini pertama di birokrasi, Anda tahu udah lama di birokrasi, biasanya birokrasi itu kan ketat ya, hierarkinya itu kuat. Apalagi di sini ada militernya, Polri, TNI dan Polri kan di sini. Nah, jadi saya punya kesan begini. Bedanya memimpin militer dan sipil itu. Kalau militer itu sangat terukur dan cepat. Kalau saya bilang begini gitu, semuanya siap, laksanakan. Dan cepat. Kadang-kala kita masih berpikir teknisnya sudah datang. Gitu ya. Jadi karena komando itu ya? Ya karena komando, cepat, terukur gitu. Iya. Saya ingin ketemu ini. Nanti ya diatur. Tahu-tahu udah ada, orangnya udah dihubungi, jadwalnya gini. Cepat. Pun kalau saya ke TNI, ke Mabes gitu, saya perlu apa, langsung.
Langsung ya. Nah ini. Itu bagusnya militer. Kalau sipil tuh kadang-kala kan malas-malesan, kadang-kala ngelawan juga. Oh, ngelawan juga? Gini, ini ada cerita nih. Ada cerita nih, dulu kan waktu zaman Gus Dur nih, saya jadi Menhan. Iya. Pak Luhut jadi Menperindak waktu itu, ingat ya, Panjaitan. Nah, Luhut mengadakan penertiban karena dia militer kan cepat, dia ganti-ganti, digugat ke pengadilan. Oke. Pengadilan Tata Usaha Negara dan kalah. Betul ya? Iya, karena ada pejabat yang kalah. Itu kalau sipil, begitu kan ngelawan. Kalau di militer enggak. Jadi waktu itu saya jadi Menhan, saya ganti beberapa pejabat eselon 1, saya masukkan orang sipil ke Kemhan waktu itu. Nggak ada, semua siap, cuma yang diberhentikan tuh datang, Bapak. Saya militer, terima kasih, diberhentikan katanya. Apakah saya ada yang salah, Bapak? Tidak ada yang salah, ini pergantian biasa. Siap, laksanakan tugas, selesai gitu. Kalau yang sipil itu gugat ke PT UN baru. Ini contoh bahwa ada beda tradisi di dalam di kedisiplinan. Mana yang baik ya bisa dua-duanya baik, tergantung situasinya kan. Ada juga agar orang tidak diperlakukan sewenang-wenang ya melawan. Tapi ada yang bagus juga, ini harus cepat ini birokrasi pemerintahan dan macam-macam, terukur gitu ya. Mereka lebih cepat ya, artinya kalau militer lebih terukur militer cepat. dipimpin oleh seorang sipil, seperti Pak Mahfud juga nggak masalah Pak ya? Nah masalah, nyatanya di sini lancar-lancar saja. Waktu saya Menhan juga begitu, orang bisa enggak tuh Pak Mahfud tuh mimpin militer kan waktu itu Menhan. Waktu itu saya umur 41, masih muda sekali. Jenderal-jenderalnya udah. Sekarang Om Wai sudah hampir 60. Sekelas apa? 41 Pak ya waktu itu ya. Iya. Ternyata ya itu enak gitu. Pernah saya mau bergurau gitu ya. Waktu itu saya mau ke luar negeri, ke Malaysia, ke Filipina, mampir Thailand, mampir Malaysia. Terus saya bilang waktu mau berangkat, Pak, saya itu punya teman sekampus di Jogja, namanya Pak Harsoyo. Dia sekolah di Malaysia, tapi saya tidak tahu alamatnya di mana kampusnya. Saya ingin ketemu, gitu. Waktu saya mau berangkat. Iya. 10 menit kemudian sesmen datang, Pak, ini Pak Harsoyo kuliah di UGM, ini alamatnya ini. Langsung dapat ya? Langsung dapat 10 menit, 10 menit coba. Aduh, lewat adan di sana kali ya? Iya pastilah, artinya cepat gitu cepatnya itu cepat. Dan dia siap menghadap Bapak tanggal sekian, jam sekian di Itu teman siapa KBRI. itu? Teman saya di UI Jogja, namanya Pak Harsoyo. UI dulu ya? UI. Pak Harsoyo. Terus akhirnya ketemu Pak? Ketemu, datang dia dijemput oleh Kesultanan. Panggil Menhan. Dia juga terharu kali ya dijemput. Iya. Padahal saya cuma bilang saya punya teman di sana, udah lama nggak ketemu. Wah kalau bisa ketemu enak ya gitu. Saya nggak nyuruh. Tahu 10 menit datengin ya alamatnya Pak Harsoyo, ambil civil engineering dari Jogja. Ini. Siap ketemu Bapak. Nah, cepat gitu Iya, cepat. Nah, itu kalau militer ya. Bagus dari sudut itu. Jadi efektif, terukur, cepat gitu. Tapi ada segannya nggak Pak? Ada enggannya atau rikohnya gitu? Kalau sama sipil kan lebih enak, kalau militer jenderal gitu. Ada nggak riko-riko gitu Pak? Enggak, kalau saya biasa aja pakai gaya sipil. Kadang-kala saya itu kan prosedur-prosedur kemiliteran tuh tidak begitu paham ya. Terutama waktu itu urutan pangkat itu dari yang paling atas sampai paling bawah mana enggak. Gus Dur juga nggak paham Pak dulu. Iya, Gus Dur juga. Iya. Kan itu saklek gitu biasanya ada. Bahkan saya tanda-tanda itu waktu jadi Menhan dulu enggak tahu saya. Tanda Panglima. Oh iya. Pangdam kan waktu itu saya ke suatu daerah. Ajudannya di depan. Saya kira dia Pangdam. saya datang di sini, ajudannya di sini. Saya salamin duluan kan. Iya. Pesantren kan pakai yang kanan dulu kan. Iya. Oh iya, kanan dulu baru yang kiri. Terus. Tapi enggak apa-apa. Pangdamnya di padahal Pangdamnya mau hormat gitu, saya dia ajudannya di begini, saya salamin dulu. Jadi sekarang udah ngerti dong, Pak? Simbol-simbol ini, tanda-tanda ngerti ya? Udahlah, kan tahun 2000 kan kita jadi pejabat. Iya, waktu itu. Nah, saat-saat itu banyak salah paham dulu, Pak. Nah, ke sini lebih enak karena saya sudah punya pengalaman kan? Iya, Pak. Saya sudah jadi Menhan, jadi DPR, saya jadi ketua MK, jadi protokoler kenegaraan itu
Paham. Udah biasa ya dia ya. Tidak semuanya sih, tapi yang pokok-pokok tuh ngerti. Iya iya Bro. Tapi Pak Mahfud itu orangnya sangat protokoler kah, formal kah Saya atau enggak protokoler. relax? Relax saja. Relax saja ya. Iya. Tidak terlalu suka saya protokol. Sejak di kampus, sejak sebelum jadi menteri itu, Iya. dulu kan di kampus tuh saya pejabat, misalnya sebagai pembantu rektor, sebagai direktur gitu. Kalau ada tamu menteri itu kan rebutan duduk, yang di dekat menteri semua saya di sini, di Iya sini. iya. Saya minta di belakang aja. Ngapain juga tuh mau gini-gini di depan menteri itu. Iya. Iya Saya di iya. belakang. Kecuali saya diberi peran untuk sambutan, untuk apa baru. Iya. Kalau cuma duduk-duduk gitu ngapain juga. Iyalah. Ya, biar yang pengen duduk sama menteri. Kecuali duduk mau aja. Jumatan, Kalau di depan, rebutan sama terdepan kan kita. Ya. Jadi Oh, artinya enggak, malah kalau pejabat enggak ada rebutan terdepan. enggak, maksud saya kita Sudah disediain lebih dulu. Oh, sudah disediain. Dikosongkan tempatnya ini nanti menteri ini gubernur ini Iya. apa gitu. Iya, iya. Ya, tapi karena terlambatnya waktu itu bukan karena memang sengaja melelet-leletkan Iya, waktu. iya, iya, Karena ada betul. kepentingan yang juga tidak kalah mendesaknya kan Betul, begitu. ya. Oke. Jadi nggak semata-mata lah Pak Mahfud ya. Iya. Jadi udah ngerti ya lencana, tanda-tanda apa segala Ya, macam, sedikit ya. lah. Nah, itu yang dipakai itu apa Mahfud yang di dada itu? Nah, ini bintang Perlu 4 dijelasin nih. tuh. Ini Apa jabatan Kemenko Polhukam yang setingkat bintang 4, setingkat Setingkat bintang jenderal. 4 ya. Iya, selama jadi Menko Polhukam. Nanti Bintang kalau sudah 4. jadi Menko- Jenderal. Ini mungkin Rizal perlu juga Pak ini Pak. Dapat 2 dia, bintang 2. Hah? Bintang 2 dapat? Waduh. Anda bintang 2 staf khusus kan? Oh, staf khusus bintang 2 ya? Ya. Sama dong saya. Ini staf khususnya menteri. Iya, HKP. eselon 1. Iya kan? Bintang Nah, 2 dia. Jadi tugas terberat apa Pak selain soal-soal kayak gini nih di Menko Polhukam? Tugas terberatnya. Ya, ya. Kalau dari sudut koordinasi sih enggak ada yang berat, namanya cuma koordinasi mengendalikan gitu. Yang Nah, penting maksud harmonis. saya- Tetapi kalau negara sekarang ini iya, iya. ya berat juga sih, berbagai sektor banyak korupsi. Hmm. Dan ngadunya ke sini kan, meskipun itu misalnya urusan Siap. urusan pertanahan misalnya. Itu kan bukan urusan Kemenko Polhukam tanah itu. Tapi kalau sudah menyangkut hukum kan ke sini ya orangnya. Sehingga saya ya undang Menteri Namanya Pertahanannya. Menko Polhukam. Iya. Politik, iya. hukum, keamanan lagi. Jadi semua kementerian pada akhirnya berkait dengan sini. Kemendik. Nah, situ kan bagiannya Pak Muhadjir. Walaupun di Kemenko lain Iya, ya. tapi ketika ada masalah hukum di perguruan tinggi, Mm-mm. ke sini ngadunya. Ya menterinya saya panggil. BUMN, laporan tuh Pak ada korupsi di situ. Kan urusannya BUMN di situ. Iya, iya, iya. Tapi lapornya ke sini juga. Sehingga ya koordinasi. Nah, maksud saya banyak sekali masalah kita. Coba Mas, saya biar Anda ikut pusing nih. Gak apa-apa, share of pain namanya. Urusan tanah. Sharing of pain ya. Urusan tanah. Tanah. Berapa ratus ribu hektar, bahkan jutaan hektar tanah itu dikuasai dengan HGU yang jangka panjang oleh perusahaan-perusahaan asing. HGU. Perusahaan asing, Pak. Oleh asing, modal asing. Oh, modal asing ya? Iya, modal Oke, asing. Oke, ya, ya. Terus? Nggak apa-apa kan kalau anunya. iya. Tetapi maksud saya, PMA ya? rakyatnya nggak apa-apa kan. Rakyatnya nggak dapat apa-apa. Mm-mm. Oke, itu oke. Kita atur nanti agar rakyat mendapat, ya. Tetapi yang masalah itu misalnya banyak sekali tanah negara, tanah rakyat itu tiba-tiba berpindah kepada perusahaan pengembang. Kasus Dino Patijalal. Mm-mm. Gimana kan? Ya, ya, ya. Ibunya enggak pernah merasa jual tanah, tiba-tiba sertifikatnya berganti. Laporan ke sini ini banyak, ribuan. Yang seperti itu. Dan susahnya lagi, gimana menyelesaikannya? Ada yang sudah inkrah. Sesudah inkrah enggak bisa dieksekusi di lapangan. Karena yang dibawa tuh orang kuat. Ada sudah inkrah bahwa ini tanah rakyat, namanya ini, tanahnya sudah enggak ada, udah jadi mall. Yang gila lagi, putusan pengadilannya beda-beda. Aduh. Misalnya Mas Wahyu menang pengadilan, oh ini berdasar pengadilan negeri, ini hak saya turun-temurun, ini bukti. Tiba-tiba di PT UN kalah. Petun. Iya, Oh, dipetunkan. kalah. BPN-nya itu dipetunkan kalah. Nggak bisa dieksekusi sampai bertahun-tahun. Ya. Itu banyak sekali.
Ya artinya terhadap kasus-kasus yang banyak itu semua mengadu ke sini caranya gimana Pak? Ya. Pakai surat kah? Ada kotak pos khusus atau ada apa saluran untuk pengaduan untuk Mereka masyarakat ya? ada yang Ini sekalian aja belum diumumkan nih guys ya. ada yang datang sendiri. Oke. Kemudian ada yang kirim surat. Ya saya punya deputi di sini. Cuma saya bayangkan kapan selesainya ini? Menyelesaikan satu kasus itu tidak cukup sebulan kan? Iya siap. Iya kan? Kalau ribuan kayak gitu dan terjadi di mana-mana. Kadang-kala negara sudah menang. Nah itu yang Medan itu. Udah itu tanah negara diduduki orang. Bahkan negara pun kalah. Kalah. Karena pengadilannya itu. Oleh privat ya. Ya pengadilan mungkin tidak salah juga ya ketika memutus. Dia punya keyakinan begitu. Pak, terhadap pengaduan yang begitu banyak itu masih ingat nggak Pak? Berapa dalam seminggu atau per hari itu berapa banyak laporan? Terutama menyangkut hukum, politik, dan keamanan itu. Oh banyak, saya tidak ngitung lagi. Sampai segini setiap hari. Ada yang menyangkut soal hukum, kita punya deputi 3. Oh. Yang menyangkut apa namanya ya yang bukan hukum lah, bisa tindakan kekerasan dan macam-macam gitu ya, pada akhirnya ke hukum juga kan. Artinya setiap laporan yang masuk, pengaduan masyarakat yang masuk, Bapak selalu disposisikan. Oh iya, saya baca lalu diproses, kalau ya? ini teruskan ke misalnya teruskan ke Kejaksaan Tinggi NTB misalnya, terus dikawal ini teruskan terus. Ya laporannya jalan sih, tetapi ya tetap lama soal hukum kan. Iya. Kan enggak bisa kalau Anda punya kasus, saya teruskan ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur misal. Kan dia berproses juga. Iya, neliti, delilah, dipanggil pihak-pihak. Kalau perlu ke pengadilan lagi, kan lama itu. Dan kasus itu banyak. Tapi di antara yang sekian banyak itu Pak, Bapak sebagai Menko, Bapak pilih nggak Pak Mahfud? Mana? Ini yang saya yang menarik perhatian publik. Itu ya. Yang itu menarik perhatian publik. Satu menarik perhatian publik. Ya kayak kan? yang NTT misal itu kan menarik perhatian publik tuh tanah-tanah adat tiba-tiba dijual secara rame-rame gitu kan. Ya saya beri atensi khusus gitu. Karena kan banyak teror juga kepada penegak hukumnya. Ada yang mendekat teror arus, ada yang ini macam-macam. Ya saya kamu jalan aja hukum saya bilang. Ngadu ke sini juga kan orang yang ini. Ini ada pengaduan gini, saya telepon kejaksaannya. Oh begini Pak, kuat? Ya kuat. Sudah jelaskan ke DPR? Sudah. Terus saya koordinasi dengan Jaksa Agung. Ini jalan. Pokoknya jadi atensi saya bilang bahwa ini harus jalan gitu. Nah kayak gitu-gitu kita seperti saya kan tidak punya kewenangan menyelesaikan sendiri kan. Hanya nyalurkan gitu kan. Iya. Ya kan, kalau ini urusan gubernur forward aja, forward untuk atensi gitu ya. Nah, lalu kita atasi dari sini, kita beritahu menterinya di sini. Betul, di situ saya nangani itu. Mereka laporkan nggak Pak hasilnya seperti apa? Oh iya, kadang-kala lapor, kadang-kala mungkin selesai, kan tidak lapor. Kalau sudah lapor tuh ada yang lapor. Atau Bapak ingat juga ini sudah selesaikan belum? Gitu tanya-tanya. Ya sering ya begitu. Karena kadang-kala orang yang ngelapor tuh mengingatkan saya juga, Pak ini belum selesai gitu. Oh, iya. Nah di antara kesibukan Bapak selaku Menko Polhukam dengan tupoksi yang luar biasa tadi Pak, ini juga Bapak di waktu senggangnya itu orang banyak nanya, ini Pak Mahfud gimana? Kok weekend pun juga kadang-kadang ke Jogja, ya kan Jogja pun juga udah bertumpuk nih acara. Gimana Pak waktu ngatur waktu kesenggangan Bapak, rileksnya kayak apa, olahraga enggak itu? Banyak yang nanya tuh Pak Mahfud. Ya saya olahraga 3 hari atau 2 hari sekali bersama ajudan, jogging aja pagi. Oh jogging, bukan jam, goes ya, nggak goes ya, jogging. Setengah jam sampai 45 menit gitu. Itu sudah rutin. Tapi dulu sebelum masa pandemi saya kan suka nonton dulu ya. Iya. Meskipun saya jadi pejabat ketua MK ya ke gedung bioskop gitu ya. Meskipun kita bisa nonton sendiri lewat YouTube, tapi kan di tempat-tempat umum tuh enak. Saya sering dulu nonton. Nah sekarang memang tidak sempat lagi. Ya sekarang kan ada hiburan baru tuh. Nah, di medsos nih Pak. Iya. Baca itu macam-macam. Ini Pak nge-gym pernah nggak Pak? Ya kadang-kala aja. Ini diajak dulu sama Mas Rizal gitu. Iya. gitu. Kalau dia sih bodinya oke Pak. Ini saya lihat di apa namanya IG-nya itu kalau nggak lari lah apa dia Pak Rizal. Jarang sekarang.
Ya, Dulu artinya- waktu awal-awal pandemi dulu saya ini sampai ini. Nah, artinya Tapi untuk jaga situasi pandemi COVID sekarang ini, Pak. Bagaimana untuk jaga Oh imun iya, Bapak bagaimana? pertama Apa ya itu aja? tadi. Asupannya orang gue pengen tahu nih Pak Mahfud. Oh, kalau asupannya minum bedeng suka- jahe nggak atau ramuan Madura atau bagaimana Oh, tuh, Pak? gini saya dikirimi Poka namanya dari Jawa. Oh, Poka, Tahu Poka, tahu terkenal, Madura ya. Poka itu. Oh, Jawa Timur nggak tahu Jahe Poka. campur. Nyaman, Ya, Ki, ya? jahe, gula merah, Jahe, apa gula gitu. merah, Wah, iya, enak iya, iya. banget. Dikirim oleh Hasan Aminuddin. Teman Hasan Probolinggo. Iya. Minum Poka, Kak gitu. Komisi 4 DPR Gitu. ini. Tapi juga ada vitamin-vitamin yang diberikan oleh dokter ya. Oke. Vitamin. Iya, Pak. Ya gitu-gitu aja. Tapi tes terus, Pak. Pak Mahfud sebagai Oh, iya. menteri kan PCR terus kalau Iya, menghadap presiden ya. Iya. Kalau menghadap presiden itu Nah, harus ini pengen tahu nih. PCR. PCR yang berlaku 24 jam. 1 kali 24 jam 24 jam. berlakunya. Kalau Senin rapat dengan presiden, Minggu malam harus PCR. Selasa rapat, lagi, Seninnya lagi. Bisa seminggu 4 kali, 3 kali PCR. Ini ramah-ramah kayak ini di viral tuh Pak kita Iya. hidung bengkak gitu loh. Pak. Tiba-tiba, misalnya kadangkala ajudan bilang sudah jam 8 malam, Pak besok dipanggil presiden. Aduh. Ada rapat itu. Ya malam itu juga dipanggil dokter dari rumah sakit. Karena memang sudah ada kan yang harus ngelayani itu. Datang. Oh. Jam 9 malam datang, pernah jam 12 malam datang, saya di jalan gitu. Sedang di jalan lewat darat dari Jogja, terus ada telepon, besok ada presiden. Ajudan Langsung. atur nanti jam 11 Bapak sampai jadi jam 12 PCR. Kalau divaksin sudah belum Pak? Divaksin sudah, kan Sudah boleh ya? sekarang ya umur. Oh iya mulai ya udah ya. Boleh. Jadi baru sekali ya Pak ya, Tapi Ya. Mahfud ya. Nanti ya.